Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udhwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin sekalian, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat hingga yaumul akhir nanti. Alhamdulillah, dengan izin Allah taala kita memasuki hadis yang ke-25, banyak cara untuk bersedekah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrun bil ma'rufi sadaqatan wa nahyun an munkari sadaqatan wa fi buq'i ahadikum sadaqatun. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatanu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahul Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah SAW berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian banyak cara untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, mengajak pada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala di dalamnya? Beliau bersabda, bagaimana menurut kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah akan mendapatkan dosa? Demikian jika ia menyalurkan pada yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini menjelaskan tentang pengertian sedekah, bahwasanya sedekah itu tak terbatas dengan harta saja, tidak terbatas hanya dengan harta saja sebagaimana difahami oleh kebanyakan orang-orang. Ternyata sedekah ini sangat luas, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Nabi, kullukum ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu shadaqah. Ya, semua ini patut diketahui oleh semua kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin. Hal ini dikarenakan banyak orang yang masih menyangka bahwa sedekah itu terbatas pada perkara harta. Tentunya hal tersebut akan membuat orang yang miskin tidak bisa bersedekah karena tidak memiliki harta. Dan ternyata dalam Islam sedekah ini sifatnya umum dan tidak dibatasi dengan harta yang diinfakkan. Setiap kebaikan yang kita niatkan, maka itulah akan menjadi sebuah sedekah. Dan di sini di dalam hadis ini Abu Dzar menceritakan tentang orang miskin yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman,
fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 148. Begitu pula ketika para sahabat datang mengadu kepada Nabi, bukan karena hasad atau dengki, akan tetapi merasa pahala mereka tidak bisa menyamai orang-orang kaya dalam sedekah. Hal ini sama seperti Allah sebutkan dalam firman surat At-Taubah ayat 92. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Ketika turun syariat perang Tabuk, ternyata ada sebagian sahabat yang tidak bisa mengikutinya karena tidak memiliki tunggangan untuk pergi. Hal ini karena jarak Madinah dan Tabuk itu sekitar 750 km. Sehingga mereka datang kepada Nabi SAW meminta diberikan tunggangan agar mereka bisa ikut bersama pasukan perang. Rasulullah SAW menjawab bahwa ia tidak memiliki tunggangan yang bisa membawa para sahabat tersebut. Apakah para sahabat tersebut senang tidak ikut perang? Justru mereka sedih. Mereka kembali dalam keadaan menangis karena tidak bisa menemukan sesuatu yang bisa dijadikan untuk ikut berperang di jalan Allah. Dari sini kita dapat saksikan bagaimana luar biasanya para sahabat, di mana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu pula Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk terus berlomba-lomba dalam sabdanya, la hasada ila fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tiada hasad atau iri yang dibolehkan melainkan dua macam perkara, yaitu seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta, kemudian ia menguasai harta tersebut dihabiskan di jalan Allah, dan seorang yang dikaruniai oleh Allah ilmu, kemudian ia memberi keputusan dengan ilmunya serta mengajarkannya. Kata fasallatahu, menguasai harta tersebut menunjukkan dirinya mengerahkan upayanya dalam infak hartanya di jalan Allah, karena sifat dasar manusia ini adalah mencintai harta secara berlebihan, sebagaimana surat Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Maka persaingan dalam kebaikan ini ada dalam diri para sahabat. Ketika orang-orang fakir dari kaum muhajir melihat orang-orang kaya bersedekah sedang mereka tidak bisa, akhirnya mereka mengadu kepada Nabi SAW. Mereka ingin dapat solusinya agar bisa menyaingi orang-orang kaya dalam raih pahala. Ada dua sebab mereka bertanya kepada Nabi. Yang pertama karena cemburu, ingin bersaing dalam kebaikan, ternyata sulit menyaingi orang-orang kaya. Yang kedua, mereka hanya menyangka sedekah ini perkara harta semata. Maka Rasulullah membuka begitu banyak penjelasannya bahwa sedekah ini tidak terbatas atas harta saja. Yang pertama mencakup perkara zikir. Ya, sedekah yang paling mudah adalah berzikir. Zikir ibadah yang paling mudah. Namun banyak orang yang malas melakukannya. Betapa banyak di zaman ini orang-orang yang menghabiskan medsos, mendengar berita, menganalisis yang bukan bidangnya, namun tidak meluangkan waktu untuk berzikir. Padahal zikir adalah ibadah yang mudah dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kedua, amalan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini juga perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang termasuk adalah sedekah. Amar ma'ruf ini memerintahkan orang lain berbuat baik, sedekah.
Ya, kebaikan sifat umum misalkan ngajak orang sholat, bersedekah, berbakti orang tua dan semisalnya. Amalan yang ketiga, mencegah dari kemungkaran. Ya, misalnya mencegah orang lain dari berbuat buruk, ya. Ini juga bagian sedekah. Ya, orang dari pemikiran yang berbahaya, ya, kemungkaran yang tersebar atau praktek yang salah. Kemudian sedekah adalah berhubungan intim dengan pasangan. Ini kan keempat. Ya, ternyata ini juga bagian dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila kita rinci pembagian sedekah secara umum ada dua. Yang pertama sedekah Allah kepada hambanya. Sebagaimana dalam contoh yang kita contohkan, Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini hadirin sekalian menunjukkan dahulu ketika kaum muslimin dalam kondisi ketakutan, maka diperbolehkan bagi mereka untuk qasar salat. Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa saat ini kaum muslimin sudah dalam kondisi aman dan tidak ada ketakutan. Mengapa kaum muslimin ketika bersafar masih mengqasar salatnya? Maka Umar bin Khattab menjawab, shadaqatun shadaqatullah, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatun. Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah. Oleh karenanya ketika seorang sedang safar, maka yang terbaik baginya adalah menerima sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sedekah hambanya. Sedekah ini ada dua model. Yang model pertama sedekah harta. Sedekah ini hanya bisa dilakukan orang-orang kaya saja. Tetapi orang miskin juga bisa sedekah, namun sebagai perantara atau penunjuk saja. Ya, dalilnya diantaranya adalah dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau menyampaikan datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya tungganganku tidak bisa lagi aku naiki, maka berilah tunggangan bagiku. Beliau menjawab, aku tidak memilikinya. Tiba-tiba ada seorang laki yang berkata, wahai Rasulullah, aku bisa menunjukkannya kepada orang yang bisa memberikan tunggangan kepadanya. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Lelaki ini tidak memiliki tunggangan untuk diberikan, namun ia menunjukkan orang yang membutuhkan kepada orang kaya yang memilikinya. Orang kaya tersebut akhirnya memberikan bantuan kepada orang miskin. Akhirnya lelaki yang menunjukkan tersebut mendapatkan pahala seperti orang kaya. Di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian hadirin, yang bisa melakukan hal ini adalah para da'i. Ia memotivasi orang-orang kaya untuk sedekah. Sehingga ketika orang kaya tersebut sedekah, maka da'i juga mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang sedekah. Jadi orang yang miskin bisa mendapatkan pahala sedekah dengan cara menunjukkan orang kaya untuk sedekah. Kemudian model yang kedua, sedekah non harta. Ya, model ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, dengan cara berbuat baik dengan orang lain. Dalilnya yang tadi, kullu ma'rufin shadaqah. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar, menggauli istri dan sebagainya. Yang kedua adalah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Contohnya zikir, ya, dan zikir itu sangat banyak, tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan semisalnya. Dan ketika kita zikir, hendaknya kita berzikir dengan penuh penghayatan, merenungi maknanya. Tentu ini akan menjadi nilai yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita jumpai orang yang zikir tapi gak faham maknanya. Ya, kemudian yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Karena orang yang tidak mengganggu orang lain, maka ia telah berbuat baik kepadanya. Inilah sifat mukmin sejati sebagaimana sabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna minal lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim yang sejati adalah kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, jika kita ingin mendapatkan pahala, maka diantaranya adalah dengan menahan dari gangguan, dari mengganggu orang lain dengan tangan kita dan lisan kita. Jika kita tahu bahwa ucapan yang akan kita ucapkan ini menyakiti orang lain, hendaknya kita tahan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wa alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.